Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Elisa Febrianti, kelas MJ701 dengan NIM 2402001020466. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas struktur saya tentang strategi integrasi budaya nasional pada manajemen ekspatriat di lingkungan kerja multi corporate. Untuk latar belakangnya, globalisasi memaksa perusahaan menjadi multinational enterprise yang membuat manajemen SDM internasional jauh lebih kompleks daripada domestik karena perbedaan budaya, ekonomi, dan regulasi. Di Indonesia, tantangan utama adalah benturan antara budaya ekspatriat yang individualis dan kaku terhadap waktu dengan budaya lokal yang high content serta kolektif. Identifikasi masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana mengelola keberagaman budaya dalam organisasi. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas rekrutmen dan seleksi ekspatriat agar selaras dengan budaya lokal. Lalu yang ketiga, apa saja faktor penghambat dalam mempertahankan budaya nasional di tengah arus globalisasi kerja. Pendekatan penelitiannya ada tiga juga, yaitu melalui karakteristik budaya lokal. Analisis mendalam terhadap identitas budaya Indonesia meliputi dimensi high content culture, kolektivisme, dan high power distance. Lalu ada misbehavior, yaitu studi mencakup isu culture shock, kegagalan penugasan internasional, standar ganda dalam kompensasi, hingga menghambatan transfer pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah melalui aspek internal, mempertimbangkan dinamika politik, keamanan, serta kendala repatriasi bagi ekspatriat yang kembali ke negara asal. Nah, untuk kajian teorinya, menurut teori John H. Dannings 1993, perusahaan multinasional harus mampu mengkoordinasikan aktivitas nilai tambah lintas negara, yang artinya kerjasama harus didasarkan oleh prosedur operasi standar atau SOP yang seragam di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi. Teori ini juga menekankan bahwa kerjasama akan lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi kemampuan di negara tempat kerjasama ini dilakukan. Untuk pembahasan yang pertama adalah dinamika kerjasama dalam ekosistem multi-corporate. Sini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama ada interdependensi global, yaitu kerjasama internasional. Kini bukan sekedar interaksi antar karyawan, melainkan proses integrasi sistem yang menuntut bahasa kerja dan koordinasi lintas batas yang lancar. Lalu yang kedua adalah hambatan komunikasi. Sifat sungkan atau enggan berterus terang dalam budaya Indonesia sering menghambat transparansi informasi yang diinginkan kantor pusat, sehingga menciptakan distorsi dalam kerjasama. Lalu yang ketiga adalah penyelarasan nilai. Membangun kepercayaan, trust, melalui interaksi sosial di luar jam kerja, seperti acara keluargaan, menjadi persyaratan agar transfer informasi antar budaya berjalan efektif. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang sinergitas ekspatriat dan tenaga kerja lokal. Ada yang pertama ada peran ekspatriat sebagai pembelajar. Keberhasilan sinergi menuntut ekspatriat untuk tidak hanya menjadi pengawas teknis, tapi juga menjadi pembelajar budaya lokal, meminimalkan gesekan sosial. Nah, yang kedua ada transfer pengetahuan atau know-how. Kerjasama dianggap berhasil apabila pekerja lokal mampu menyerap ilmu, pengetahuan intuitif dari ekspatriat untuk meningkatkan kinerja tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada program pelatihan rutin. Sinergitas diperkuat melalui pelatihan yang bukan hanya bersifat teknik, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk memperbaiki performansi kerjasama kolektif. Lalu yang ketiga, di pembahasan ini kita akan membahas tentang adaptasi fungsional dan legalitas. Ada fleksibilitas
beroperasi. Ekspatriat dituntut memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan SOP global agar sejalan dengan regulasi hukum di Indonesia seperti UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Lalu ada manajemen resikonya. Instabilitas sosial politik atau sentimen negatif terhadap tenaga kerja asing di media sosial dapat mengganggu kenyamanan kerja sehingga perusahaan harus memiliki strategi mitigasi resiko yang kuat. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang keadilan kompensasi dan hubungan industrial. Transparansi penghargaan. Ada transparansi penghargaan. Penggunaan balance sheet approach dalam gaji ekspatriat harus dikelola secara hati-hati. Eh, Disparitas tunjangan seperti rumah mewah atau sopir pribadi yang terlalu mencolok dapat menurunkan motivasi dan loyalitas pekerja lokal. Lalu yang terakhir adalah penghormatan hak berserikat. Gaya manajemen ekspatriat yang terlalu otoriter dan mengabaikan peran serikat pekerja dapat merusak keharmonisan budaya kerja dan memicu konflik industrial yang serius. Lalu, pembahasan yang terakhir adalah mengenai dukungan lingkungan internal melalui keluarga. Salah satu penyebab utama kegagalan penugasan ekspatriat adalah ketidakmampuan keluarga, kayak pasangan, anak, orang tua, untuk beradaptasi sehingga perusahaan yang menyediakan fasilitas dukungan keluarga cenderung lebih sukses dalam penugasan internasional. Eh, Terakhir ada kesimpulan dan saran untuk makalah presentasi ini adalah kesimpulannya, MSDM internasional memiliki kompleksitas tinggi karena benturan budaya, perbedaan regulasi, dan fluktuasi ekonomi. Keberhasilan perusahaan multinasional di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan ekspatriat dalam beradaptasi dengan budaya lokal yang bersifat high context dan kolektif. Kegagalan penugasan umumnya dipicu oleh culture shock atau ketidakadilan dalam sistem kompensasi. Oleh karena itu, sinergi antara standar global dan kearifan lokal adalah kunci untuk menghindari konflik industrial serta memastikan kelancaran operasional. Saya juga memberikan 3 saran untuk perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan lintas budaya 2 arah dan menerapkan sistem kompensasi yang transparan serta adil. Lalu untuk tenaga kerja, harus meningkatkan kompetensi profesional dan mengedepankan musyawarah dalam menyampaikan aspirasi. Lalu untuk pemerintah, perlu memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing guna memastikan terjadinya transfer pengetahuan ke know-how yang efektif pada pekerja lokal. Ini untuk daftar pustakanya. Lalu, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.